let's all sing, sing, sing. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang pertama ulama, yang kedua adalah umara. Ini kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena jari tak sama panjang. Andai jari ini jempol semua, bisa megang? Anda bisa. Mesti ada. Siapa ini? Ini telunjuk, ini pemimpin. Pemimpin kalau nampaknya jalan berlobang, aspal besok. Coba kalau saya yang nunjuk, makin tambah lubang. Gitu deh. Gitu. Tunjuknya tanah lapang, muncul tenda besar. Nampaknya masjid tahu tuh, gitu. Langsung, apa langsung? Entahlah. Begitulah hebatnya. Ini pemimpin. Makanya nanti kalau ada orang sikit-sikit begini sikit pemimpin. Beda kalau sedang foto. Kalau foto begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang bininya bertanya, kenapa gini bang? Kalau yang pertama dan terakhir. Begitu dia. Kalau memang itu dulu yang pertama. Tapi kalau itu bukan bini yang pertama, apa jawabnya? Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tetap ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau tambah satu lagi. Kalau dia nanya, ibu nggak sakit hati, bercanda. Ibu serius sekali. Ustaz ini dari tadi yang disapanya ibu aja. Saya laki-laki, tentu memperhatikan perempuan. Masa laki-laki memperhatikan laki-laki? Ada model laki-laki sekarang, kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi kalau ada anak lajang ganteng lewat, menitik dia. Oh, na'udzubillah. Nanti mau melambai sini. Kami antuk kan kepala kau kedinding. Kos tapi tak kepala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih pasti ada. Tapi di sana mesti ada anak muda. Makanya tengok peran serta pemerintah, lapisan masyarakat dan pemuda. Kenapa tak dibuat di situ orang tua? Orang tua berikan 10 anak muda akan kugoncangkan Indonesia. Kata siapa? Soekarno. Kalau orang tua, apa yang mau digoncang? Pulang saya kuliah, datang 3 orang. 1 pensiunan polisi, 1 pensiunan tentara, 1 pensiunan perusahaan minyak. Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat? Kita mau bergoncang. Tangan bunda bergoncang. Tangan bergoncangkan. Makanya saya semangat. Kenapa Ustadz kadang-kadang saya tengok semangat, kadang-kadang tak semangat. Tadi ada yang mengatakan Ustadz sakit, katanya tak semangat. Kenapa sekarang semangat? Menengok anak-anak muda ini bangkit semangat. Apalagi sejak beberapa hari ini di Medan banyak yang ngajak saya selfie. Saya tengok di HP-nya umur 23. Apa merek HP gue nih? Kok tahu dia saya 23? Luar biasa. Anak-anak muda ini lama ke judul ceramah ini langsung berubah. 4. Apa dia? Ulama, penguasa. Andai tadi isinya orang tua semua, tentu berubah judulnya. Saya pun tak boleh berdiri, duduk aja. Adapun judul pengajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka dipimpin nih, maka mesti ada pemuda. Mana di antara jari ini yang pemuda Pak Ustaz? Anak muda itu nih. Makanya suka pakai perhiasan. Anak muda kan suka perhiasan. Pemasangan cincin kepada mempelai perempuan. Di mana pemasangan? Sini. Pernah tak nengok pemasangan cincin? Pasangnya sana. Mana? Pernah. Masuk. Maka anak muda ini mesti kita jaga. Ini pada hari libur. Hari libur nih kan? Hari Ahad. Padahal tadi pagi sudah nelpon ke pacarnya. Bang, jadi kita jalan-jalan nengok air terjun? Tidak. Aku mau nengok pengajian. Jadi gimana masa depan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Terserah kau lah. Mau putus. Aku udah muak sama kau. Teganya abang begitu. Ya terserah. Pokoknya putus sudah. Nama kau pun udah lama aku buang dah. Di FB pun sudah aku unfriend. Dah, aku mau hijrah total. Aku mau hijrah, sekali hijrah. Allahu Akbar. Ayolah bang, nanti masalah ongkos minyak pakai mobil aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Inilah masalahnya orang-orang.
Maka anak-anak muda ini mesti dijaga. Anak muda mesti dijaga. Pesta malam sampai jam 2 malam. Keyboard tunggal, lagu ranggut, lagu metal, lagu segala lagu, pakai narkoba, segala macam diminum. Pil rohypnol, Budweiser, vodka, mix, campur tua, sampai kopi campur spiritus. Semua dibantai mereka. Akhirnya naik motor kencang. Mati. Yang satu pula bonceng anak gadis orang. Gembung maksudnya. Kita ikut berperan. Katanya di sini dulu hanya keyboard sampai jam 2 malam, gimana? Sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Keluar perbu peraturan bupati hanya boleh sampai jam 10 malam. Kalau tidak akan ditangkap oleh Bapak Kapolres. Bapak-bapak polisi kita, saya pernah diundang acara, pas acara makan. Pak polisi ayo makan. Enggak, kata beliau. Saya udah suuzon, ini Pak polisi tak mau makan sama saya. Nampaknya dia sakit hati sama saya. Pas dekati, kenapa Bapak tak makan? Sedang puasa sunat Pak Ustaz. Dalam hati mereka mendidik menengok orang-orang main keyboard tunggal, nyanyi tak tentu arah, dipakainya pula rok setengah tiang. Naik ke atas pentas, celana sempit, minta ampun, tolong. Nyanyikan lagu macam. Berapa kali saya pesta nikah anak orang tak jadi masuk. Sampai Ustaz Somad ya, udah kami undang payah-payah ngantar undangan ke rumah Ustaz, kenapa tak datang? Gimana aku mau datang? Baru masuk pintu gerbang udah kalian sambut dengan jatuh bangun aku mendengarmu. Oleh sebab itu maka ini kalau kita selamatkan, pemimpin menyelamatkan dengan perda, perbo, pergub, perwako, dan orang tua menyelamatkan tunjuk ajar. Anak muda ibu mesti selamatkan. Ibu tak pernah berhenti mulut. Kau pergi sama-sama, pulang sama-sama, jam berapa, duit mereka. Tiba-tiba HP anak tu tinggal, lupa dia bawa. Ibu miss call, nampak nama ibu muncul, security ganas. Tak apa-apa bu, tak apa-apa. Kenapa Ustaz dari tadi ibu? Karena ibu lah yang bersama dengan anak lebih lama daripada bapak. Adapun bapak itu Pak Tohib jarang di rumah. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting, tulang tunggang langgang lintang pukang. Maka yang membesarkan itu ibu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan, memanglah dasar kau anak hantu. Apa kata anaknya? Emak kau tidak anak. Maka ini perbaiki. Kalian yang belum nikah, kalian carilah perempuan yang aminah. Amin. Maka kalau aminah akan lahirlah anak Muhammad terpuji. Kenapa Ustaz bilang yang belum nikah? Yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, jaga aja lah yang ada. Rehab-rehab sedikit. Dah, nih anak muda ini mesti kita jaga. Pak, dia tadi malam libur, bisa jadi nanti malam. Mulai hari Sabtu sore dibawanya lah Kawasaki Ninja yang sudah dipotong knalpot. Kalau ada orang mau sakaratul maut itu mati konten. Mati konten. Padahal Ustaz sudah dibawa 3 kali baca Yasin, tak mati. Begitu digasnya mati. Pak, ku bawa anak bapak ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan bapak sebungkus. Tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah aku katakan tidak, harga mati, tidak. Tapi bapak ni pula harus kompak sama ibu. Datang si ibu, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Ini mesti dijaga. Mesti bersama menjaga anak muda. Ini pemimpin, tunjuk kiri, tunjuk kanan, dengan peraturannya, dengan kekuasaannya. Ini anak muda yang suka perhiasan. Di antara anak muda dan pemimpin ada ulama. Ulama tak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Jangan condong ke ini, jangan condong. Alah Ustaz Somad ngomong begitu. Kemarin Ustaz kenapa ceramah di sana? Dia yang undang, saya datang lah. Saya kan tergantung siapa yang undang. Saya ini si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Mohon maaf Pak si Matupangnya buat jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berada di tengah. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sudah. Lalu ini apa? Ini ibu-ibu. Kenapa jempol nih ibu-ibu? Karena perempuan suka dipuji.
Gimana tadi Pak Ustadz masakannya kami hasan? Wow, wadahnya masin yang tadi. Baliklah ibu itu membawa kain batik, dibawakannya kain batik dari Jogja. Bang, ini hasil dari luar kota, kemarin aku belikan kain batik dari Jogja. Gimana bang, tengok? Masya Allah. Pada dalam hatinya, tak pernah aku nengok kain seburuk ini. Jangan terlalu jujur. Makanya Nabi, perempuan selalu mengenang kata-katanya, dia tidak mengenang isinya. Yang diingatnya kata-katanya. Makanya Nabi tak pernah memanggil istrinya Aisyah, enggak, karena panggilan itu kasar. Nabi manggil ya Humairah. Humairah, Humairah diambil dari kata ahmar, merah, karena kulitnya kalau kena cahaya matahari putih kemerahan, agak-agak macam ini lah. Ini karena kurang panas. Kalau enggak panas sedikit, tengok foto saya dengan Bang Ejek 11-12 ya. Bagus. Datanglah jamaah jumpa saya, Ustaz Somad ya. Kalau ku panggil biniku ya Humairah boleh tak? Boleh lah. Balik dia ke rumah dipanggil lah. Ya Humairah, abang Ejek ya. Jangan terlalu jujur. Bini terlalu jujur. Bini hitam dipanggilnya ya Hajar Aswad. Mantap, mantap. Banyak sini. Pemimpin sudah, perempuan sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Ini apa? Ini orang susah. Orang susah mesti ada. Kalau dia tak ada, siapa ngorek telinga? Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung? Takkan jempol besar loh bang. Jangan sepelekan orang susah. Jangan sepelekan tukang gali parit. Jangan sepelekan. Ini menyeting acara bisa tak panas tak redup. Ini gimana caranya? Padahal orang cemas gimana kalau hujan, orang takut kepanasan, bisa dibuat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kalaupun mau hujan, mau selesailah acara ini baru hujan. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang susah jangan disepelekan. Pagi dia kerja menggali parit, pulang jam 7 sore, digajilah 70.000. Titik peluh keringatnya dimakan orang. Ingat, upah tukang cuci ibu di rumah, tukang masak di rumah, pembantu, driver, super security, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Jangan pernah sepelekan dia. Apa kata Nabi? Utul ajira ajrahu qabla an yajfaratuhu. Bayar upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Oh, jadi Pak Ustadz saya bayar gajinya sebelum keringatnya kering. Ya. Sejak itu ibu itu pun ditengoknya tukang cucinya. Sebelum keringat bayarnya. Maksudnya bayarlah cepat. Bu, anak saya sakit, suami nggak dapat kerja, bisa dikasih bayarannya bu. Saya uang sewa rumah sekarang udah tak ada bulan depan bayar. Sakitnya hati dia, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, tak tahan aku menengok orang ni ya Allah. Aku tak minta yang buruk ya Allah. Ku adukan sama engkau ya Allah. Memang tak mati, setengah mati. Kalau mati lumayan, setengah mati. Bagaimana bentuknya? Nanti saya tunjukkan, tersinggung pula. Payah sekarang ceramah semua orang banyak juga tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bi'ilmil ulama, yang kedua bi'adlil umara, yang ketiga bisa khawatil aghniya, orang kaya yang Terima kasih kepada para donatur yang sudah membuat acara ini terlaksana. Tanah luas, tidak ada orang mati bawa harta. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung jasad terbujur, keranda diusut. Makanya orang yang sombong, yang pelit, yang bakhil bin kedekut, Ustaz Somad, itu orang kaya itu Pak Ustaz. Kalau lewat 10 kol diesel, 7 punya dia, yang 3 punya orang. Kaya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dia bangun MDA sekolah agama? Tak ada. Ada dia bangun pesantren? Tak ada. Kalau ada dia bangun masjid, masih mengalir satu hat menetes. Nampaknya paksa saya pulang ceramah. Kalau ada dia bangun masjid, ada dia bangun sholat, ada dia bangun
Begitulah susahnya. Tapi kemudian ketika dia ada dibangun masjid, tak ada. Ada dibangun sholat, tak ada. Ada disekolahkan anak yatim, tak ada. Lalu kemana harta itu sekarang? Direbutkan anak-anaknya Pak Ustaz. Anaknya ada yang sekolah agama, tak ada. Apa anak itu sekarang? Dua Pak Ustaz. Satu di hantu, satu di setan. Maka diperebutkan habis mencabik-cabik macam ayam panggang di atas meja. Satu menarik kakinya, satu habis berkelahi. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu, kata Sayyidina Ali. Kau tinggalkan ilmu pengetahuan, maka dia akan sehat, akan selamat. Tapi kalau kau tinggalkan harta, berebut-rebutlah dia, maka harta yang bermanfaat diinfakkan, disodakohkan. Pulang dari sini, cari sekolah, datangi kepala sekolahnya. Pak kepala sekolah, ya, mana kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Besok hari Senin sore saya mau kontrol. Besok sore datang Senin. Mana daftarnya? Bapak mau ngasih? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Ya sudah susah-susah menolong. Balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Jangan anak ulang tahun mengembus lilin juga lagi. Happy birthday to you. Bawa anak itu ke panti asuhan. Kenapa? Dengan itu dia tengok, dia bertanya, ya, mak, ya. Ini kenapa orang ini ramai? Emak ayahnya mati, tak ada. Maka dia tinggal di sini. Kau pun kalau mungkin jaga, kau tinggal dulu di sini. Tahu dia. Insya Allah balik dari panti asuhan itu sayang dia. Ayah, mama, jangan cepat mati ya. Kita di sana. Sayang dia. Karena kalau tidak dibawa ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Dibawa liburan, dia akan bertanya-tanya. Tapi kalau ini bukan kita jahat, mendidik dia, maka balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Pak panti asuhan, ya, berapa di sini ada anak panti asuhan? Ada 200 Pak, keluarkan. Berapa? 10 ini. Itu yang kita sanggup. Takkan bawa nasi 10, bawa 200 orang keluar. Ibu 10, ada 20 orang. Kan dapat kan? Nah, inilah yang memanfaat. Dengan apa? Bisa khail aghnia, orang kaya. Dibelilah jilbab sampai 7 biji. Hari Senin kuning, hari Selasa hijau, hari Rabu ungu, hari. Memangnya dipakai. Orang paling banyak pakaiannya 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di luar, selapis. 3 lapis paling banyak. Kalau ada sampai orang pakai 4 lapis, itu demam. Makan paling banyak 2 piring. Kalau sampai 4 piring, 3 piring, usus bocor. Hidup ini kan cuma makan pakai, betul. Oleh sebab itu janganlah tawa. Turun gaji 13, dapat lagi duit, boleh lagi cincin. Wah, pergi undangan begini saja. Oh, di mana acara pengajian yang katanya sana? Sudahlah tahu ekonomi umat sekarang susah. Orang mau sesuap makan pun payah. Dipakailah gelang besar. Sikit-sikit jam berapa ya? Lamanya ya. Gatal kalau panas. Lupa mau nunjukkan rantai. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang akan kau bawa mati menghadap Allah, yang cincin kau cabut untuk membangun masjid, untuk menolong. Pergilah tengok masjid Al-Hasanah. Menitik air mata kita ni. Dindingnya kasar, atapnya tak selesai. Makanya saya mau cepat-cepat aja meninggalkan masjid. Itulah. Makanya siapa yang punya duit, bawa laksana. Nanti kalau ada acara Maulid Nabi, buat rebana. Lagunya Edana tadi. Betul. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di dalam surga. Mau dapat istana? Bangun masjid. Mana ada duit kami Pak Ustaz? 1 sak semen, 1 kotak keramik. Tapi kalau sudah kasih keramiknya, kasihkan aja ke pengurus, jangan buat dikontrol. Gimana kau pasang? Sini, punya ayah sini. Janganlah. Biarkan Allah. Biarlah Allah yang Maha Tahu yang menilainya. Maka itu yang kita sebut kakak. Balik dari sini, beli baju 2. Abang kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1. Di belakang rumah kita ada anak yatim adinda. Sebaya sama anak kita.
Kalau anak yatim cantik pakai baju ini, anak yatim itu pun cantik juga. Pergi kau antarkan sana. Yang membelinya bapak, yang mengantarkan ibu. Jangan bapak beli, bapak antar sendiri, nanti berkelahi. Rupanya anak yatim itu cantik pula. Udah hancur. Abang dari mana tadi? Ngantarnya, patutlah ya. Nah, diambilnya pisau, ambilnya terong. Gitu. Ini Ustaz kalau berceramah ini harus tuntas. Dari mulai pahalanya, balasannya, caranya, teknisnya. Kalau tidak nanti komplain orang ke Pak Bupati. Datang Pak Haji Asari Tambunan SMS ke Riau. Ustaz Somad akan datang, tak usah datang lagi. Hancur rumah tangga mereka sudah Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa khail aghnia. Kita ini otak begini. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang tak cerdas. Muka juga begini, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng. Harta pun begini, ada yang kaya, ada yang tak kaya, ada kurang kaya. Jangan pakai kata miskin, kurang kaya. Jangan kata buruk, kurang cantik. Kalau pakai buruk, nanti orang tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita perbaiki ini. Yang kaya, habis harta itu tinggal, tapi yang dibawa mati adalah sodakoh. Setiap hari malaikat berkata, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Kasih ganti orang yang bersedekah, kasih ganti. Tapi orang yang pelit bakhil, datang juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan, beri dia kebinasaan. Dunia akan indah kalau ada 4 macam. Pertama, ulama, keilmuan ulama. Kedua, keadilan pemimpin. Ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, yang terakhir, bida'watil fuqara, doa orang-orang susah. Jangan pernah sepelekan orang susah. Ustaz Somad, doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz Somad, doakan kami ya. Ad-doa bid-doa. Tadi malam jumpa Habib. Adu Allah alaihi ya Habib, adu Allah alaihi ya Syekh. Doakan saya, doakan saya. Selalu minta doa orang. Kita minta doa orang, ibu minta doa orang, bapak minta doa orang, betul? Kita minta doa. Jangan tak mau berdoa. Ini sekarang banyak orang tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lamanya belum kabul, lebih tambah lagi. Doa lah. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu 4 pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. 4 itu mesti ada. Habis itu doanya sampai yang panjang. Saya ikut ceramah sama rombongan pejabat. Datang Ustaz dari Jakarta di malam nuzul Quran nih ceritanya habis tarawih. Dibantainya berdoa setengah jam. Pertama jamaah dong semangat, lama-lama bantai lepeh mau gak sanggup lagi. Terserah kamu. Orang kalau berdoa itu tangan begini. Kalau ada orang berdoa tangan di paha, itu artinya terserah Allah mau ngasih tidak apa-apa. Doa semangat lah. Doa semangat. Bagaimana letak tangan? Tangan naik ke atas, menghadap ke langit. Allahumma dina fi man hadait. Amin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Cara yang ketiga, tangan dikembangkan lebar. 1, 2, 3. Cara yang keempat, menolak bala. Allahumma dafa'ana al-awal wa ba'wal fasa wa ziba wa riba wa riba munkar wa syarr. Setelah itu ucapkan muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kau sapu-sapu muka? Mana ada dalil habis salat habis mau nyapu muka? La ilaha illallah. Bukalah kitab Bulughul Maram. Dipelajari itu di muallimin al-asliyah. Masih sekarang masih dibaca. Kalau selesai doa diusapkan ke muka. Tapi hadisnya dhaif. Kalau kau baca Sunan Tirmizi dhaif. Tapi kalau kau tengok ada jalur lain dari Abu Dawud, maka haza hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, mengusap wajah selesai berdoa, hadisnya hasan. Silakan, tak masalah.
Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, berdoa, minta kepada Allah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Maka doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiyatan fil jasad, amin, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Tutup Rabbana atina. Selesai. Ini berdoa tak tanggung panjangnya tapi tak jelas. Allah maut, Allah maut, Allah maut. Anak-anak kita ini menghafal doa. Saya tak pernah ngapal doa waktu kecil pakai kertas, tak pernah. Kenapa bisa hafal doa? Karena telinga selalu mendengar Tuan Imam baca doa. Pulang ke rumah dipanggil sama maknya, nak. Sudah bisa hafal doa salat, bisa mak? Coba. Allah maut, Allah maut. Apa kau maut-maut aja nih? Memang banyak kematian sekarang mak. Di Rohingya banyak yang meninggal, di Suriah banyak meninggal. Apa itu maut? Jelas dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka doakan, ya Allah, berikan Sumatera Utara ke depan pemimpin yang adil, yang peduli pada agama, ya Allah. Berikanlah Kabupaten Deli Serdang pemimpin yang peduli pada agama, ya Allah. Membantu fakir miskin, ya Allah. Menyediakan lapangan kerjaan bagi pemuda-pemuda, ya Allah. Lembutkan hati mereka supaya senantiasa tunduk kepada kekuasaan dan takut pada Engkau, ya Allah. Ibu mesti berdoa itu. Saya tak bisa bahasa Arab, ya bahasa. Saya tak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz, tak lancar. Bahasa Jawa. Iki wis perang-perang dina bocahnya orang kota wis perang-perang wis ngalor kedunia tanpa iki Allah. Aku tak bisa pakai. Aku orang Minangkabau, orang Padang, apa sebenarnya? Kau banyak banana kan diminta akan anak pertama alam belaki, yang kedua alam babinan, pacar ada cara pulau. Tak bisa. Bahasa baca apa Ustaz? Tak boleh bisa bahasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah. Berdoa jangan terlalu detail. 4 ini doanya, dakwatul fuqara. Jangan doa terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah mau kujual 25 meter kali 25. Sebelah kanan sepadan sama PRT, sebelah kiri Bapak BKB. Semeter, harga masih net lagi. Jangan ya. Ada pula orang doanya terlalu umum. Berdoa umum aja diam. And with one voice, let's all say, barakallahu lakum.